Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya, yeah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom, oke kita kembali lagi di acara channel kesayangan kita, Roti Manis. Teman-teman, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pasti kita semua tahu ya yang namanya prinsip individualisme. Siapa yang nggak tahu? Saya yakin kita atau kebanyakan dari kita tahu semua ya individualisme. Di zaman sekarang itu prinsip individualisme itu umumnya dipandang sebagai cara berpikir dan hidup dengan memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Ya memang kalau kita belajar dari sejarah atau filsafat tentang individualisme sebenarnya sedikit berbeda begitu ya. Cuman yang di era modern sekarang itu individualisme itu sering disamakan dengan egoisme, yaitu menganggap kepentingan diri sendiri itu di atas kepentingan orang lain atau di atas kepentingan masyarakat.
Jadi sebenarnya individualisme di zaman sekarang dan egoisme itu bisa ya ditukar-tukar istilahnya ya, karena memiliki pemahaman yang mirip. Nah, faktanya adalah tidak sedikit orang Kristen yang memegang prinsip ini dengan cara bersikap cuek terhadap lingkungan dan sesamanya. Ini fakta yang kita sering temukan di lapangan ya, di luar sana. Nah, kembali yuk kita kepada Alkitab, kita belajar dari Alkitab. Jadi apa yang diajarkan Alkitab tentang bersifat cuek ya, atau sikap cuek ini? Matius pasal 25 ayat 42 sampai 45. Yuk kita lihat bunyinya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Di sini Tuhan Yesus ngajar kita nih untuk selalu peka terhadap sesama kita. Ya. Janganlah kita bersikap cuek dengan lingkungan, dengan sekitar. Karena bersikap cuek itu sama dengan nggak peduli dengan sekitar kita dan cuma mentingin diri sendiri aja. Cara berpikir yang seperti ini nih, yang berpikir bahwa ya yang penting urusan saya deh dan Tuhan. Yang penting urusan saya dan Tuhan tuh aman. Ya, saya yang penting nggak berdosa kayak orang-orang lain. Dan lalu kemudian nggak mau nolong sesama, nggak mau terlibat dengan lingkungan. Itu cara berpikir yang salah menurut Alkitab. Kita harus pahami bahwa cara hidup orang yang lahir baru itu harus sehat. Secara vertikal dan horizontal. Vertikal ke atas dengan Tuhan dan horizontal itu dengan sesama kita, sesama manusia dan lingkungan. Jadi harus sehat dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu harus sehat, dengan sesama juga harus sehat. Jadi sehat dalam hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita, itu cara hidup orang yang telah lahir baru. Kembali kepada ayat yang tadi kita baca, di ayat ini Tuhan Yesus menekankan bahwa setiap kita itu terlibat dalam menolong sesama. Karena itu adalah bagian untuk memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, janganlah kita menarik diri dari tengah-tengah dinamika masyarakat. Karena kita juga adalah bagian dari masyarakat. Bagian dari orang-orang atau manusia yang juga ciptaannya Tuhan. Jadi jangan menganggap kita ini lebih spesial dan kita tidak peduli. Nah, hubungan yang baik secara vertikal tadi dan horizontal tadi, itu adalah sikap yang harus dibangun oleh orang percaya. Jadi kita ayo bangun sikap ini, sehat secara vertikal dan horizontal. Ini wajib, harus dibangun. Keduanya ketika kita berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama, ini sebenarnya saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Ketika kita sehat berhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan kita itu sehat, maka itu mempengaruhi juga hubungan dengan sesama. Saya kasih contoh, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, punya jam merenungkan firman, pasti perlahan punya kesadaran, terbangun kesadaran untuk memberkati sesamanya, menolong sesamanya, memberi, ya berkorban bagi orang lain. Itu pasti terbentuk kesadaran itu. Jadi memang hubungan dengan Tuhan itu menjadi mempengaruhi hubungan dengan sesama. Nah, saudara dalam Tuhan, kebaikan Allah yang memenuhi hidup seseorang itu akan membentuk keinginan agar orang lain juga merasakan kebaikan yang sama. Ya, jadi jika ada sikap cuek yang dibangun di atas hubungan pribadi dengan Tuhan, yuk kita introspeksi. Ya, apakah ternyata hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu udah benar menurut Alkitab? Jangan-jangan salah lagi.
Ya, kita introspeksi. Di sisi yang lain, hubungan yang sehat antara kita dengan Tuhan membuat kita tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, melainkan kita yang memberi pengaruh kepada lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak terpengaruh. Tapi kita yang dipenuhi kuasa Roh Kudus ini yang akan memberi pengaruh buat mereka supaya juga takut akan Tuhan. Jadi saudara, jangan takut untuk berinteraksi dengan masyarakat, karena pimpinan Roh Kudus itu akan menguasai pikiran dan hati kita. Nah, dari renungan hari ini saya mau bagikan implikasi sederhana. Ada 3. Yang pertama, kita perlu menaruh ego kita di bawah kehendaknya Tuhan. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai tuntunan kita agar perlahan mengurangi sikap cuek dari dalam diri kita. Yang ketiga, ayo kita ingat sebagai orang percaya, interaksi hubungan kita itu harus dalam 2 aspek tadi. Ingat ya, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Saya harap ini menjadi perenungan kita. Yuk kita berubah yang tadinya kita cuek dan menganggap orang lain gak penting, menganggap masyarakat gak penting. Dan kita berubah menjadi orang yang memberkati lingkungan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.